Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Dan biarlah hari ini ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita membawa satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan percayalah ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita boleh menikmati segala kebaikan demi kebaikannya yang akan dilimpahkan buat kita semua. Mari sebelum kita beribadah, kita mau satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami bersyukur buat sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa melimpahkan anugerah yang tidak pernah terbatas atas kami Tuhan. Engkau yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami boleh tetap aman di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Yang mengalami sukacita hari ini katakan haleluya. Haleluya. Sebab Dia adalah Tuhan perisai perlindungan buat kita. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Serukan haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati
kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau anugerah terbaik dalam hidup kami. Engkau yang selalu merancang hal-hal istimewa untuk kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu selamanya kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan bersamaku, hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ya Tuhan, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
mau terus menyembah Kau, sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima penghormatan kami Tuhan. Biar Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Untuk selamanya kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak. Terima kasih. Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan, mencari Engkau setiap waktu, sebab Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kiara masyikia karala. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sebab Engkaulah yang termulia Tuhan, Engkaulah yang dahsyat dan ajaib, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi yang baru, hari yang indah, Engkau menyediakan roti hidup kepada kami semua jemaat-Mu, dan kami percaya dengan roti hidup itu kami dikenyangkan Tuhan. Kami disegarkan, kami dipuaskan. Dan kepuasan yang dari Tuhan itu bukan kepuasan yang semu dan sementara, tetapi kepuasan yang dari Engkau adalah kepuasan yang sejati, yang kami alami bersama-sama di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya hati kami, pikiran kami diisi oleh firman-Mu pagi ini. Iman kami tidak menjadi iman yang mati. Iman kami bukan menjadi iman yang tidak berguna, tapi iman kami menjadi hidup dan berkembang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan iman kepada kami. Kami percaya, kami bertanggung jawab kepada Engkau. Kami memelihara iman yang sudah Kau karuniakan itu, dan kami mengembangkan iman itu semaksimal mungkin. Terima kasih Bapa, segala beban yang berat, segala pikiran yang ruwet yang dihadapi oleh jemaat-Mu pagi hari ini, kami letakkan semuanya di bawah kaki Yesus. Dan kami percaya ketika semua pikiran yang ruwet, hati yang berbeban berat, kami letakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu, maka kami mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja di rumah-rumah, dimanapun jemaat-Mu berada, di tempat yang paling jauh sekalipun, yang tidak pernah kami bisa jangkau. Kalau itu ada jemaat Tuhan yang sedang mendengar dan menerima firman-Mu pagi ini, Roh Kudus melawat juga, dimanapun umat-Mu berada, Engkau melawat Roh Kudus, lawatlah. Dan kami percaya lawatan Roh Kudus mendatangkan segala sesuatu yang baik untuk kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi jemaat-Mu semuanya. Dengan rasa penuh penghargaan kami kepada Tuhan, kami sambut firman-Mu.
dan kami mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita. Saudara, bulan September ini kan kita masih berbicara tentang transformation in faith, ya, perubahan-perubahan di dalam iman kita. Saudara, hari ini saya tidak berkata, saya tidak menjelaskan, saya tidak berkhotbah tentang bagaimana iman itu mendatangkan mujizat. Iman yang kita miliki itu membuat mujizat-mujizat yang besar. Saya hari ini belum menyampaikan seperti itu. Mungkin minggu depan. Tetapi minggu ini kita belajar sesuatu yang lebih penting. Sebetulnya bukan lebih penting. Yang dasar dulu. Karena ketika kita tidak mengerti dasarnya, maka kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kita tahu kalau kita membangun sebuah rumah, dasar harus diletakkan dulu baik-baik, baru bangunan itu bisa menjulang tinggi sampai setinggi apapun. Ya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan iman yang besar, langkah-langkah iman yang luar biasa, tapi sebelum itu kita mau lihat dasar-dasarnya dulu. Kita bangun dasar-dasarnya dulu. Jangan kepingin yang besar dulu, tetapi tidak punya dasar. Nanti ambruk itu semua. Saudara, kita sering kali mendengar kata orang Kristen dan orang beriman. Ya, ada orang menyebut orang Kristen itu orang beriman. Ya, sebetulnya saudara, kata orang Kristen dan orang beriman itu sebetulnya sama seharusnya. Karena Kristen, orang Kristen itu berarti orang yang mengikut Kristus. Ya kan? Dan orang yang mengikut Kristus, Kristus jadi gurunya, dia jadi muridnya. Saudara, Kristus mengajarkan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Kalau kita mengikut Kristus, pasti kita memiliki iman yang benar. Maka iman kita akan menjadi iman yang bertumbuh dan berkembang. Karena selalu mengikut, selalu belajar. Itu kata firman Tuhan. Tetapi kenapa sekarang kalau saya merenungkan kata orang Kristen dan orang beriman itu seolah-olah tidak bisa disamakan sekarang. Karena saudara terus terang begini. Kata orang Kristen itu dipakai bukan orang yang mengikut Kristus, tapi orang yang kalau minggu ke gereja. Ya. Jadi kalau orang minggu ke gereja dia dikatakan oh dia orang Kristen. Padahal kata orang Kristen itu sebetulnya punya arti yang berat. Mengikut Kristus. Pengikut Kristus ini bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang main-main. Ya. Pengikut Kristus itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan, tidak. Sebetulnya kalau kita tahu pengikut Kristus itu, wah, berat saudara. Kalau kita memilih untuk menjadi orang Kristen, sebetulnya kita harus tahu bahwa resikonya kita selalu mengikut Kristus. Apapun yang dia lakukan, itu kita kerjakan. Iya kan? Tapi sebetulnya jujur, sekarang sebutan orang Kristen itu bukan pengikut Kristus, tapi orang yang kalau minggu ke gereja itu jadi orang Kristen. Sehingga saudara lihat, kalau kita lihat orang namanya orang Kristen, ya dia masih menipu ke sana, menipu ke sini. Orang Kristen dia masih punya istri lebih dari satu. Orang Kristen juga perdagangan bisnisnya masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, penggelapan-penggelapan pajak dan segalanya. Dikatakan orang Kristen hidupnya tidak jujur. Kalau ngomong A, perbuatannya B. Ngomong C, perbuatannya D. Orang Kristen tidak punya, kalau disebut orang Kristen, dia tidak punya kasih satu dengan yang lain. Tidak punya rasa murah hati. Ya saudara, artinya kan sudah beda. Orang Kristen harusnya pengikut Kristus. Dia mengikut Kristus. Apa yang dia lakukan, Kristus lakukan, dia belajar lakukan. Tapi sekarang orang Kristen sudah artinya beda. Jadi kalau saya bilang orang Kristen dan orang beriman itu sudah tidak bisa disamakan. Tapi kalau namanya orang beriman ini tidak main-main saudara. Orang beriman ini dia memiliki iman satu cuman, tunggal kepada Allah. Artinya minggu lalu saya bilang iman itu artinya percaya. Dia punya rasa percaya yang penuh kepada Allah Yesus Kristus Tuhan. Itu dia. Saudara, kalau kita bilang orang beriman, wah
Dia memiliki rasa percaya penuh kepada Allah, dia tidak lagi mau yang lain, dia tidak mau melirik yang lain, dan dia tidak mau hidup sembarangan karena dia tahu bahwa percayaku cuma kepada Allah, dan Allah yang ajarkan itu aku lakukan. Ini orang beriman. Seharusnya orang Kristen sama dengan itu. Tapi karena dalam praktek sehari-hari ternyata orang Kristen itu cuma karena orang setiap minggu ke gereja, maka saya tidak bisa samakan dengan orang beriman artinya. Ya saudara. Dan mari kita lihat sekarang saudara, kita akan lihat sekarang. Kehidupan orang beriman itu dilihat dari apanya? Kehidupan orang beriman itu dilihat dari tindakannya, dari tutur katanya, dari sikapnya. Itu tindakan orang beriman itu seperti itu. Saudara, saya mau bacakan. Minggu lalu saya sudah sebutkan tapi saya tidak memberikan ayatnya. Tetapi hari ini saya mau membacakan ayatnya, yaitu di dalam Roma 12 ayat 3b. Roma 12 ayat 3b berkata begini. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, saya tidak baca bagian A. Saya tidak baca bagian atas. Saya baca cuman bagian paling bawah. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Minggu lalu saya berkata gini, tiap orang ketika dia menerima Yesus, dia dikaruniakan iman oleh Allah. Ya, minggu lalu saya berkata. Jadi setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pada waktu dia berdoa mengundang Yesus, dia dikaruniakan iman oleh Tuhan. Dia dikaruniakan iman, dan firman Tuhan ayat 3b berkata dari Roma 12, punya ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukurannya itu sama. Saudara, setiap orang itu ukurannya sama. Tidak peduli itu orang masih muda, orang sudah tua, orang ini dulunya bejat, orang ini dari dulunya hidupnya benar-benar kenceng-kenceng aja, atau orang ini orang kaya, atau ini orang miskin. Semua ketika dia terima Yesus dikasih karuniakan iman yang sama ukurannya oleh Yesus, oleh Allah. Ya saudara. Nah, ini kita harus tahu. Jadi nggak pernah boleh kita berkata saya nggak punya iman. Kenapa ternyata kita bisa berkata karena kita tidak punya iman? Saya nggak punya iman, Pak. Nah, kalau saudara nggak punya iman berarti imanmu sudah mati. Karena yang dikaruniakan Allah itu iman yang hidup. Ukurannya sama, semua sama. Cuman saudara, masing-masing ini kita mesti ngerti, ya. Ketika minggu lalu saya berkata bahwa iman itu bisa mati dan iman itu bisa hidup dan berkembang, itu semua tergantung kita. Ya saudara. Kalau saya tadi bilang seharusnya nama orang Kristen dan orang beriman itu seharusnya sama. Tetapi karena paradigma zaman ini orang Kristen itu adalah orang yang ke gereja setiap minggu, maka tidak bisa disamakan dengan kriteria orang beriman. Saudara, orang Kristen dan orang beriman seharusnya ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat, dia tahu dikaruniakan iman. Iman itu masih ukurannya sama, ukurannya kecil, dan dia mulai fokus untuk menumbuhkan iman itu, maka iman itu akan menjadi hidup dan berkembang. Tetapi kesalahan yang fatal kan begini, ketika orang Kristen, ketika seseorang jadi anak Allah, jadi Kristen, jadi menerima Yesus, fokus hidupnya kan gini, aku pasti diberkati, aku pasti kaya, masalahku pasti selesai. Fokusnya salah. Seharusnya fokusnya aku menumbuhkan imanku terus. Ya saudara, hari-hari ini saya sedang membimbing seseorang, dia tinggal di US, ya. Orang ini nggak kenal sama saya, tetapi tiba-tiba karena dia mendengar khotbah saya di YouTube, maka tiba-tiba orang ini menghubungi saya via Messenger, saudara. Dan akhirnya dia hubungi saya via WA, kami hubungan. Singkat cerita saya sedang membimbing orang ini karena orang ini lagi dalam masalah berat dan orang ini baru menjadi Kristen. Orang ini baru kenal Yesus, baru menjadi Kristen, nggak ngerti apa-apa. Lalu saya tanya, kamu
kamu di Amerika, kamu di US itu di kota apa? Dia sebutkan satu kota, dan kota itu dia bilang kota itu enggak ada gereja Indonesia, ada gereja bule, ada gereja Katolik dan sebagainya. Sehingga saya bingung, saya harus bagaimana cara saya bisa mengerti tentang kekristenan, bagaimana saya bisa mengerti tentang Tuhan. Dan saudara, saya mulai bimbing dia walaupun kita jaraknya begitu jauh. Ya saudara. Seharusnya ketika kita menerima Yesus, saya ajak orang itu menerima Yesus walaupun via telepon. Ya. Kita tahu kita harus fokus untuk menumbuhkan iman ini karena iman ini dahsyat loh. Saudara. Tadi saya akan bilang di awal khotbah saya, hari ini saya tidak berkata tentang iman yang mendatangkan mujizat. Enggak, belum. Mungkin minggu depan. Ya. Tapi saya hari ini ingin berkata-kata dulu tentang lebih dasar dulu, gitu saudara. Ya, kita harus ngerti bahwa ketika kita dikaruniakan ini sebetulnya iman ini dahsyat hasilnya. Tapi kan kita nggak ngerti toh, maka kita abaikan. Kita cuma puas tiap minggu ke gereja. Kita cuma puas kalau mau makan kita sekarang berdoa. Hanya begitu saja. Dan lebih itu kita puas kalau setelah kita menjadi Kristen kita diberkati, pekerjaan kita lebih maju, perdagangan kita lebih meningkat. Oh, apa yang kita miliki lebih banyak lagi dikasih oleh Tuhan. Dan kita sudah terjebak di situ dan kita putar-putar di situ cuman itu aja ukuran orang Kristen. Keberhasilan iman kita cuman diukur dari kayanya, sogenya, hartanya. Cuman begitu-begitu saja. Tanpa mengingat sesuatu yang lebih penting. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara. Ya, kita akan mendengar begini. Kita akan belajar begini. Iman itu bisa berkembang. Bisa hidup dan berkembang. Ketika pertama, kita kasih makan. Ya. Makanan. Satu biji iman itu kan tadi, iman itu merupakan sebuah benih, biji. Saudara tahu, benih ini bisa hidup dan berkembang atau benih ini bisa mati. Ya kan, kita tahu semua. Biji itu bisa hidup dan menghasilkan, atau biji ini bisa hidup atau bisa mati, itu tergantung kita. Nah, untuk biji, untuk benih iman yang Tuhan karuniakan itu bisa hidup terus dan berkembang, butuh makanan. Makanan ini berkata tentang apa? Makanan ini berbicara tentang firman Allah. Saudara, saya mau bacakan. Saya kemarin saya bersyukur saya mendapatkan artikel ini yang mendukung keyakinan saya. Ya. Jemaat Tuhan pasti seringkali mendengar saya selalu ngajarin kalau baca firman itu harus bersuara minimal sampai sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Seringkali jemaat pasti tahu itu. Saya kemana-mana, ke gereja mana-mana saya selalu ngajar orang kalau baca firman itu dengan suara yang sampai telinga kita dengar sendiri. Nah saudara, kemarin tanggal 10 September saya mendapatkan artikel dari teman saya. Artikel ini bicara soal manfaat membaca Alkitab bagi kesehatan. Ya saudara, bagi kesehatan. Tadi saya bilang, iman kita bisa tetap hidup dan berkembang ketika pertama kita kasih makanan. Makanan ini bicara soal firman Allah. Saya mau baca, manfaat membaca Alkitab bagi kesehatan. Menurut sebuah survei yang dilakukan di klinik besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan dan membaca Alkitab baik-baik, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar. Fisiologis itu fisik, memberikan perubahan fisik yang sangat besar. Termasuk salah satunya dapat menangkal berbagai macam penyakit. Hal tersebut dikuatkan lagi oleh penemuan yang dipublikasikan Universitas Boston. Mengapa di dalam Kristen ketika kita berdoa disarankan untuk kusuk dan bersuara minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita? Berikut penjelasannya. Perhatikan saudara, setiap sel di dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama.
Dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Nah, sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Hal tersebut artinya harus digetarkan dengan suara. Maka muncullah terapi suara yang ditemukan oleh Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis. Sementara dokter menemukan bahwa membaca Alkitab dengan bersuara itu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian berikutnya membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja. Dan kembali terbukti bahwa membaca Alkitab memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekali berkanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat-ayat Alkitab dan di saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif. Mengembalikan keseimbangan program yang terganggu tadi dan yang lebih menguatkan supaya diri kita semakin rajin dan giat membaca Alkitab karena ada survei yang berkata suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Jadi kalau saudara dengar kesaksian orang, dengar khotbah orang di YouTube atau dimanapun, itu memang bermanfaat. Tapi survei ini berkata, kalau terhadap tubuh kita sendiri, terhadap sel-sel dan organ-organ tubuh kita, suara yang paling ampuh itu adalah suara kita sendiri. Ya saudara, perhatikan. Mengapa doa bersama lebih dianjurkan? Karena ada doa yang disuarakan dengan keras. Sehingga terdengar oleh telinga dan ini bisa mengembalikan sistem yang seharian rusak. Mengapa dalam Kristen mendengarkan lagu hingar-bingar tidak dianjurkan? Hingar-bingar dalam arti lagu house music, lagu disco, lagu yang berirama seperti itu tidak dianjurkan. Ya, karena survei membuktikan bahwa getaran suara hingar-bingar membuat tubuh tidak seimbang. Maka kesimpulannya adalah 1, bacalah Alkitab di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal dengan suara kita sendiri. 2, hindari mendengarkan musik hingar-bingar, gantilah dengan lagu-lagu rohani yang jelas-jelas memberikan efek penyembuhan. Siapa tahu kita punya potensi terkena kanker. Tetapi karena kita rajin mendengarkan lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani, penyakit tersebut bisa hancur sebelum terdeteksi. 3, perbaiki baca Alkitab, bacalah dengan baik, tenang dan bersuara, karena efek suara kita sendiri yang paling dahsyat dalam penyembuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau jemaat Tuhan mendengar ini, mau minta artikelnya kepada saya, hubungin saya secara pribadi. Saya akan kirim ke Japri, ke WA saudara. Ya, kalau saudara mendengar pembacaan saya ini mungkin kan tidak terlalu bisa nangkep semuanya. Saudara boleh minta ke saya akan kirim dengan senang hati. Supaya saudara ngalami dampak. Ya, ini yang pertama tadi saya bilang. Iman kita akan hidup terus dan berkembang ketika kita kasih makanan, dan makanan untuk iman kita adalah makanan firman. Firman Allah. Nah, saudara. Yang kedua, iman kita bisa tetap hidup dan berkembang karena butuh air. Pertama butuh makanan, yang kedua butuh air. Air ini bicara soal apa? Air ini bicara soal mentaati Allah, mentaati firman. Saudara, ada satu hukum iman yang saudara tidak boleh lupa. Pendek saja, saudara harus tangkap dan saudara hafalkan, masukkan ke dalam pikiran saudara. Hukum iman berkata, iman tidak dapat berkembang tanpa ketaatan kepada Allah. Perhatikan. Jadi hukum iman ini hukum. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Namanya hukum itu sudah melalui uji coba yang sudah prosesnya sudah sangat panjang. Dan hukum iman berkata, iman tidak akan dapat berkembang tanpa ketaatan.
Ya, saudara. Jadi setiap kali kita mendengar, setiap kali kita melakukan firman, iman kita akan maju selangkah. Jadi saat kita tidak melakukan firman, maka pertumbuhan iman itu berhenti. Saudara, ya. Jadi artinya gini, saya kan tadi bilang, minggu depan saya akan ngomong iman itu menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat padahal kita seringkali jadi orang Kristen nggak pernah taat. Tadi saya bilang gini, kalau kita nggak pernah taat dan kita nggak pernah melakukan firman, iman kita berhenti, tidak berkembang. Ya saudara, tentunya saudara harus tahu, dalam melakukan perkara-perkara yang dahsyat, mujizat-mujizat yang besar, saudara ada ayat yang berkata, saya ingin bacakan untuk saudara, itu di dalam Matius 13. Coba. Matius 13 ayat 31 dan 32. Ya. Matius 13 ayat 31 berkata begini. Yang membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya begini. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, kata sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara jangan percaya, jangan punya pemahaman yang keliru. Pemahaman saudara, oh aku dikasih iman sama Tuhan besarnya sebiji sesawi. Oke, benar. Semua dikasih ukuran yang sama, sebiji sesawi. Tapi firman Tuhan bilang, sesawi itu kalau sudah tumbuh, artinya gini, kita harus punya tugas, kewajiban menumbuhkan sesawi itu, sebiji sesawi, ukuran iman itu. Supaya menjadi apa? Pohon yang besar, di mana burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Jadi jangan puas dengan iman sebiji sesawi. Kita harus mengembangkan. Mengembangkan dengan apa? Yang pertama, makanan. Makanan bicara soal firman. Yang kedua, air. Air bicara soal mentaati Allah. Begitu kita melakukan terus firman Allah, melakukan terus, iman kita maju lagi, makin berkembang. Saat kita berhenti tidak melakukan firman, saat kita berhenti tidak melakukan perintah Allah, iman berhenti. Dan kalau iman berhenti, jangan pernah mimpi ini akan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Jangan mimpi, tidak mungkin bisa. Yang ketiga, iman kita bisa hidup dan terus berkembang, butuh apa? Butuh matahari. Saudara, lazim ya, layak ya saudara. Ini sudah kita sederhana sekali, kita ngerti. Satu biji yang ditanam butuh makanan, butuh air, butuh matahari. Itu sudah semua orang tahu. Saya tidak memberikan firman yang sulit untuk dimengerti. Tapi saya memberikan firman yang hidup, yang mudah diterima oleh setiap kita, kalangan apapun. Yang ketiga, iman bisa tetap hidup dan berkembang, butuh matahari. Matahari bicara soal mengasihi Allah. Nah saudara, firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 21a berkata, Injil Yohanes 14 21a berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi artinya gini, ya, kita ini iman kita bisa berkembang ketika kita mengasihi Allah. Dan tandanya orang mengasihi Allah yaitu melakukan, memegang dan melakukan tadi. Nah saudara, kadar cinta kita pada Allah akan meningkat. Saat kadar cinta kita kepada Allah meningkat, maka iman kita terus meningkat juga. Iman kita terus meningkat juga. Nah saudara, sekarang saya ingin sampaikan begini. Orang ternyata saya belajar. Orang yang mempunyai iman yang berkembang. Perhatikan. Orang yang mempunyai iman yang berkembang. Iman yang berkembang itu iman apa sih? Iman itu apa sih? Percaya. Dia punya rasa percaya yang penuh pada Tuhan. Hidupnya gak sembarangan. Hidupnya gak amburadul. Saudara.
Tapi kalau saya lihat ada orang Kristen yang hidupnya sembarangan, bisnisnya kotor, suka cari keuntungan yang tidak wajar. Caranya misalkan ukuran kalau kita lihat di pasar-pasar gitu, orang nimbang 3 kilo padahal itu tidak sampai 3 kilo, itu mungkin cuma 2 kilo 75 ons dan sebagainya. Saudara, kita lihat banyak penipuan dan ketika saya lihat ada orang Kristen suka masih melanggar, masih melakukan ini, melakukan itu, saya mikir gini, ini imannya seberapa? Imannya bertumbuh, berkembang atau enggak? Imannya bahkan mungkin sudah mati. Ya saudara, perhatikan ini. Ya. Orang yang mempunyai iman yang berkembang, perhatikan, atau rasa percaya yang penuh kepada Tuhan, hidupnya pasti tidak sembarangan. Ya saudara, hidupnya tidak sembarangan. Dia akan selalu belajar hidup berkenan. Ini orang yang imannya berkembang. Ya. Yang kedua, dia akan berusaha untuk selalu menyenangkan Tuhan. Kalaupun ada godaan-godaan, kan kita hidup di banyak godaan. Saudara, saya kalau ngomong godaan itu setiap hari ada godaan. Ya, pendeta pun ada godaan. Godaan untuk melakukan hal yang najis, hal yang cabul, hal yang berzina dan sebagainya. Kita nggak bilang begini, ya kita jatuh karena tubuh kita lemah. Tidak ada seperti itu. Mungkin kita bisa jatuh 1-2 kali, tapi kita akan bangkit kembali dan kita akan berjalan lebih kencang lagi. Dan kita akan berjuang mengalahkan segala godaan itu. Itu orang yang berkembang imannya. Ya saudara. Dan saya ingin sampaikan pagi hari ini fokus khotbah saya begini. Oh, jadilah orang beriman. Ya. Jadilah orang Kristen yang dalam arti yang sesungguhnya. Arti yang sejati, pengikut Kristus. Orang yang beriman, orang yang mengikut Kristus itu pasti menjadi orang yang beriman. Dia punya rasa percaya penuh kepada Allahnya. Buktinya apa? Ada masalah-masalah sedikit tidak gampang stres. Karena dia punya percaya penuh kepada Tuhan. Sumber pertolonganku hanya dalam Dia. Tidak ada jalan di dalam yang lain, selalu ada dalam Tuhan. Tuhan selalu punya jalan keluar. Jadi kalau kita ngalami masalah, tandanya aja sudah. Kita ngalami masalah sedikit, bingung, stres. Ya saudara. Dan kalau orang sudah stres itu kan macam-macam tindakannya. Ngomongnya ngaco-ngaco, emosinya sudah tidak terkontrol karena orang stres. Ya toh, ngomongnya sudah melantur-melantur, ngutuki sana, ngutuki sini, tidak macam-macam sudah. Ya, itu orang yang tidak punya iman. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau kita dikatakan orang Kristen, pengikut Kristus, kita ini orang beriman. Ada ketenangan yang ada dalam jiwa kita. Ada hal yang menggoyahkan kita. Kita tenang. Kita tetap bisa tegar. Kita tetap bisa mengontrol diri. Kita tetap bisa menguasai diri. Dan firman Tuhan bilang apa? Di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Di dalam ketenangan itu kita bisa berdoa. Wow, luar biasa. Jemaat Tuhan, mari minggu ini, hari ini, renungkan firman sungguh-sungguh. Renungkan firman sungguh-sungguh. Jangan main-main jadi orang Kristen. Ya, beberapa minggu yang lalu saya bilang waktu bulan Agustus, menurut pendoa-pendoa syafaat, menurut banyak orang yang diberitahu Tuhan bahwa bulan September akan terjadi hal-hal yang lebih dahsyat lagi, akhir tahun dan sebagainya. Saudara, saya cuma seringkali mengingatkan kepada beberapa orang yang saya temui. Ayo persiapkan diri baik-baik. Persiapkan diri baik-baik. Tinggalkan semua dosamu. Tinggalkan semua pelanggaranmu. Tinggalkan semua kesalahan-kesalahan yang lalu. Ayo berbalik. Bergantunglah kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Mempersiapkan diri untuk menyongsong hari yang penuh dengan kedahsyatan itu. Jangan sampai kita akhirnya jadi lima gadis yang ketinggalan. Yang bodoh, yang akhirnya ketinggalan dalam perjamuan nikah anak domba. Ya saudara, mari kita sungguh-sungguh boleh kerja, berusaha. Tapi fokus kita bukan di situ.
fokus kita tetap kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita tetap mengembangkan iman kita dengan firman, dengan taat kepada Tuhan, dengan mengasihi Tuhan. 3 hal ini jangan pernah lupa. Ya, ketika kita fokus di sana, maka iman kita terus hidup dan terus berkembang. Dan iman yang berkembang ini akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang dahsyat itu kita akan pelajari nanti minggu depan. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur. Dan bukan cuma bersyukur, periksa hidupmu. Engkau sudah jadi orang beriman atau sekedar orang yang pergi ke gereja setiap minggu. Atau setiap online setiap minggu. Ya, kita bisa lakukan online di rumah kan. Ya. Apakah kita cuma jadi orang Kristen yang cuma setia tiap minggu ikuti online ibadah-ibadah? Atau kita benar-benar jadi orang beriman yang bisa tahu tentang keadaan kita sendiri? Kalau ternyata kita ini masih jauh dari mentaati Tuhan, masih jauh dari membaca firman dengan sungguh-sungguh, masih jauh dengan mengasihi Tuhan, mari kita berubah. Tidak ada seorang yang menjadi hakim bagi kita. Tapi hati-hati, jangan sampai kita mabuk firman Tuhan tanggal 9 Agustus. Kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak taat, tapi kita tidak merasa. Ini fatal sekali. Ya, kita belum jadi orang beriman, tapi kita merasa aku sudah jadi orang beriman. Kita tidak taat, kita merasa sudah taat. Ini sesuatu yang membahayakan kita sungguh-sungguh. Kita tidak mengasihi Tuhan, buktinya kita selalu mengutamakan yang lain, tapi kita merasa aku sudah mengasihi Tuhan. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita jemaat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang tidak merasa, tidak tahu keadaan kami. Dan bahkan kami ingin jadi orang Kristen kami yang mengerti sesungguhnya keadaan kami. Kalau memang kami jauh dari firman-Mu, kami cuma mendengar seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kami tidak pernah membaca firman dengan sungguh-sungguh. Kami tidak pernah memperkatakan firman dengan sungguh-sungguh. Maka kami tahu Tuhan, iman kami mungkin belum berkembang karena kami tidak memberikan makanan kepada iman kami. Mungkin kami tidak memberikan makanan sehingga iman kami mati. Kami tidak mentaati Tuhan. Kami tidak mengasihi Tuhan. Maka iman kami menjadi iman yang hancur dan tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi kami bersyukur pagi ini. Kami diingatkan kembali. Sekeras apapun kami bekerja. Sekeras apapun kami harus berusaha dalam hidup ini. Sehebat apapun masalah yang harus kami selesaikan. Tapi kami tidak pernah lupa. Fokus kami terus mengembangkan iman kami dengan makanan, dengan air, dan matahari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu memberikan penjelasan yang penting kepada kami. Terima kasih. Tolong jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu bisa memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita terus mempraktekkan firman Tuhan yang setiap kali kita dengar, jemaat Tuhan. Dan hari ini pun ketika kita sebentar memberikan persembahan kepada Tuhan, ini pun dalam kesempatan untuk mentaati dan mengasihi Tuhan. Ya, karena ketika kita bilang mengasihi tapi kita tidak mau memberi, ini kasih yang nol, kasih yang kosong. Kasih itu pasti memberi. Kalau kita memberi kepada Tuhan, buktinya kita memberi. Mengasihi Tuhan, buktinya kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita mengembalikan milik Tuhan. Dan saudara bisa lakukan semua secara online, melalui QRIS dan melalui rekening-rekening yang saudara sudah tahu. Ya, ada beberapa jemaat yang setiap bulan mengirimkan amplop persepuluhannya ke gereja, ya karena dia mungkin tidak terbiasa atau tidak bisa dengan transfer secara online, ya tidak masalah. Ada yang juga tetap
memberikan itu di brankas gereja. Ada yang telepon saya ini sampai berbulan-bulan perpuluhan saya ini, persembahan dan perpuluhan saya belum saya serahkan karena saya nggak ngerti transfer itu kayak apa. Ya nggak apa-apa, yang penting hatimu mengasihi Tuhan dan engkau berusaha untuk mentaati semua perintah Tuhan dengan cara apapun, dengan cara online, dengan cara memberikan ke gereja dan sebagainya. Tuhan sangat bersuka cita melihat kasih kita, melihat ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita membaca deklarasi doa kita pagi hari ini. Bawa persembahanmu kepada Tuhan dan berikan dengan sukacita. Mari katakan sama-sama, pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti kasih kami kepada Tuhan. Kami makin mau memperdalam kasih kami. Kami makin mau meningkatkan cinta kami kepada Tuhan. Dan kami tadi mendengar dalam firman Tuhan, ketika cinta kami meningkat kepada Tuhan, iman kami pun terus meningkat dan mengembang. Terima kasih melalui memberikan persepuluhan dengan taat, membayar persepuluhan dengan jujur, melalui persembahan yang kami berikan setiap minggu. Engkau tahu kasih kami kepadamu, Engkau tahu ketaatan kami kepadamu, dan Engkau siap untuk memberikan segala-galanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang sudah memberi pasti diberkati. Haleluya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada
Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita tahu mulai besok Senin Jakarta diberlakukan lagi PSBB karena jumlah yang terpapar virus COVID-19 meningkat drastis. Dan saya dengar di Bali juga lockdown karena yang terpapar COVID-19 itu naik 3 kali lipat. Saudara, kita tetap berdoa untuk Surabaya walaupun masih dalam zona merah. Jangan sampai semakin menjadi-jadi, saudara. Kita berdoa menghadapi akhir tahun ini, menjelang akhir tahun, angka yang terpapar di Surabaya terus makin menurun, dan akhirnya kita bisa beribadah kembali. Dan saya percaya kerinduan saudara untuk bisa beribadah di rumah Tuhan itu enggak sia-sia. Ya, Tuhan lihat kerinduan saudara. Saya mendengar dari salah satu teman saya di kota Jogja, yang gereja besar, dia berkata kepada saya, mungkin saya enggak melakukan Natal, enggak merayakan Natal tahun ini, karena saya enggak berani buka. Mungkin sampai Natal pun saya enggak merayakan Natal secara bersama-sama. Saudara, saya ingin jangan sampai terjadi di Surabaya seperti itu. Dan saya percaya melalui doa-doa kita semuanya, maka kota Surabaya melalui kedisiplinan kita, kota Surabaya akan menjadi kota yang akhirnya bebas dari COVID-19. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang setiap kali Roh Kudus bekerja. Setiap kali ada lawatan-Mu terjadi. Setiap kali ada ibadah online yang kami lakukan. Ada hal-hal yang ajaib terjadi dalam jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, karena Roh-Mu itu hidup, Roh-Mu itu dahsyat, dan Roh-Mu itu terus akan bekerja sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami bawa jemaat-Mu kepada Tuhan dalam masalah keluarga yang berat, dalam masalah-masalah yang kami tidak bisa uraikan satu persatu, dalam masalah-masalah keuangan yang mentok seolah-olah, yang seolah-olah tidak ada jalan, semua jalan buntu. Tapi kami tahu Tuhan, jalan yang terbuka adalah jalan di dalam Yesus. Kami hanya sungguh percaya penuh kepada kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, semua jemaat-Mu yang alami berbagai macam masalah. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang menyembuhkan, memulihkan, membuat hal-hal yang ruwet menjadi hal-hal yang terurai dan akhirnya berjalan kembali dengan normal. Terima kasih Bapak. Ada pertolongan atas jemaat-Mu. Ada kuasa yang terus bekerja. Mari jemaat Tuhan kita naikkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu kami hanya dapat dari Tuhan. Dan pagi ini kami menadahkan tangan kami kepada Tuhan. Diberkatilah semua jemaat yang mendengar firman dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Berkat atas kesehatan, berkat atas keuangan, berkat atas keluarga, semuanya diberkati. Keuanganmu, kesehatanmu, keluargamu diberkati dengan limpahnya. Dalam nama Yesus yang percaya mari katakan amin. Jemaat Tuhan selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali dan tetap ingat kepada Tuhan, tetap mengembangkan iman kita. Jangan pernah sampai iman yang sudah dikaruniakan Tuhan itu mati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.